di dalam latar belakang itu dia tahu juga ini. Eh, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya absen 2 kali. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. absennya 2 kali, kalau absen kedua kali nggak ada nyaut, berarti saya nggak absen ya. Dan di Leon, Muhammad Reza, Hadir, Pak. di sini ini. Kamu di Hadir, mana? Pak. Kamu di gimana, Reza? Lagi main ya? Hah? Di Reza lagi nggak di mana kamu ini? Oh, Reza. Lagi di mana Reza? Absen ini, nggak nyabut dia. Sini ini, Hadir, Pak. Halo, Pak. kamu lagi di mana? Lagi di ulang tahunnya Berry, Pak. Waktu beri magang, Iya. mengatur, mengatur dan mengatur. Jasmine, Ada, Pak. Pius, Antonius, Fadia, Hadir, Pak. Rasel, Hadir, Pak. Zaskia. Izin, Pak Zaskia. Izin, Pak. Zaskia. Yang mana nikah itu? Bukan. Iya, yang nikah, Pak. Hmm. Dia nikah ya? Enggak, Ada, Pak. Pak. Kalau apa nikah cepat aja, jadi nyesal nih. Lama-lama nyesal. Abel, Saya, Pak. Dani, Hadir, Pak. Rabito, Hadir, Pak. Mayang, Hadir, Pak. Cakra, Cakra mana? Hadir, Pak. Cara hadir, Pak. Hadir, Pak. Sarani, Hadir, Pak. Fitra, Saya, Pak. Fitra nggak ada. Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, saya foto dulu ya. Satu, dua, satu, dua, tiga. Ya, sebentar. Ini sore.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terakhir kita kemarin sampai di sini ya, sampai di mana? Ini pengguna fintech P2P lending. Ini ada pemberi, ada penerima. Jadi nanti P2P lending itu dia sebagai perantara ya. Nanti dia mempertemukan antara yang memiliki dana sama yang bukan dana gitu ya. Ya, nanti hasil penilaian tersebut ya, akan nanti dinilai kembali ya oleh si P2P lending ya. Nah, hasil penilaian kembali itu berbentuk credit scoring dan kualitas rating yang ditentukan berdasarkan tingkat kelengkapan data yang diberikan. Jadi semakin lengkap informasi yang diberikan, maka akan semakin bagus penilaian terhadap calon penerima pinjaman tersebut ya. Nah, setelah skor dilakukan, nanti calon penerima pinjaman akan diinformasikan apakah pengajuan penjaminan disetujui atau tidak. Dan itu waktunya tidak lama, paling seminggu. Kalau dia terkait dengan P2P lending yang hubungannya bisnis ya, cuma besar mungkin agak lama, proses lagi yang harus dilalui. Tapi kalau seandainya jumlah tidak begitu banyak ya, mungkin bisa sehari 2 hari 3 hari udah keluar ya. Nah, apabila pengajuan pinjaman dari calon penerima telah disetujui, ya, maka penyelenggara akan meneruskan informasi daftar calon penerima pinjaman yang telah lulus credit scoring kepada pemberi pinjaman, ya, kepada pemberi pinjaman ya. Jadi pemberi pinjaman tentu saja yang ini, yang pihak yang punya dana ya, ya, pemberi pinjaman punya dana, nanti penerima pinjaman ya. Jadi dia kasih tahu juga kepada pemberi pinjaman ya, kalau saya sudah setuju ya. Kemudian pemberi pinjaman akan menganalisis informasi yang diberikan dan setelahnya menginformasikan keputusannya. Pemberi pinjaman, jadi nanti tidak hanya kalau di bank kan, bank komersial, kalau bukan P2P lending ya, itu dari peminjam ke bank aja kan. Nanti bank proses, kalau setuju langsung dicairkan kredit kepada penerima pinjaman. Ya, dia pemberi pinjaman bank itu sendiri ya. Ini kan pemberi pinjaman dari pihak ketiga ya. Penitip dana ke bank, ke fintech itu. Nah, pemberi pinjaman memutuskan apakah akan memberikan pinjaman atau tidak kepada peminjam yang mengajukan itu. Jadi bisa jadi kalau nggak ngasih pinjaman berarti nggak jadi ya. Jadi yang penyelenggara ini akan, misalnya si pemberi pinjaman mengatakan, yang pertama kan penyelenggara pinjaman Pindar ini, sekarang Pindar istilahnya, bukan pinjol ya, Pindar ya, pinjaman daring ya, ganti ya, tahun 2000 berapa kan, 2019 ya. Ya. Jadi Pindar sekarang, tapi tetap aja masalah namanya pinjol ya. Nah, ini penerima pinjaman itu nggak mengajukan permohonan ke Pindar ya. Pindar memproses, scoring, jadi kasih tahu ke pemberi pinjaman ya, dan juga kasih tahu juga penerima pinjaman ya. Dia terima tapi tergantung hasil dari keputusan pemberi pinjaman. Pinjaman itu ya pengguna dana ya. Ini ya, proses ini tidak ada di bank seperti ini. Peer-to-peer itu. Betul-betul lending di situ ke perbedaan dengan bank. Nah, di dalam platform yang disediakan penyelenggara Pindar, pemberi pinjaman dapat melihat peminjam dan profil seorang sedang profilnya perorangannya. Jadi bisa juga, jadi just contoh saya pemilik dana, seperti ada 1M, saya titipkan ke Pindar ya, dengan syarat kalau dia mau ngasih
kalau menyalurkan dana ke pihak ketiga ke masyarakat, ya, maka nanti Pindad itu setahu saya nanti saya putuskan apa saya terima apa enggak, ya. Nah, pemberi pinjaman itu dapat memilih siapa saja yang akan diberikan pinjaman. Dia bisa pilih dari hasil data yang diberikan oleh Pindad, ya, atau pinjol, ya, kepada pemberi pinjaman. Dia bisa menganalisis juga, ya, yang mana bisa diberikan. Bisa pilih, dia bisa pilih. Nah, kalau seandainya antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjam sudah kenal, lebih baik lagi, ya. Lebih cepat, ya, cepat, ya. Kenal dan data-data scoringnya, data-data yang terkait dengan apa penerima pinjaman diketahui si sudah dikenal oleh si pemberi pinjaman, mungkin cepat proses. Jika pemberi pinjaman setuju memberikan pinjaman, ya, maka pemberi pinjaman melakukan perjanjian dengan penyelenggara Pindad, pengelola pinjol, ya, dan memberikan kuasa untuk mengelola pemberian pinjaman hingga proses pengisian pinjaman. Ini saya punya 1 M, ya, dititipkan kepada pinjol, ya, Pindad. Lalu kata Pindad, Pak, ini ada pemohon mengajukan kredit 1 M. Dan Bapak kan kredit dananya. Dia datanya, sebenarnya kita sudah setuju, tapi terserah Bapak nih. Jadi saya teliti juga. Kalau saya setuju, maka nanti ada perjanjian antara saya dengan si Pindad, bukan dengan penerima pinjaman, ya, dengan Pindad, ya. Sebenarnya saya juga beri kuasa kepada Pindad. Saya mengelola dana pinjaman itu sampai dia lunas, ya. Nah, seluruh perjanjian dibuat dalam dokumen elektronik, ya. Dalam Pindad yang melakukan transaksi pinjam meminjam adalah pemberi dan penerima pinjaman, ya. Pemberi penerima pinjaman, penyelenggara Pindad dilarang memberikan atau menerima pinjaman. Jadi dia apa Pindad ini hanya tempat media aja, dia perantara aja. Jadi penyelenggara Pindad hanya memberikan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Nah, atas jasa ini si Pindad ini akan mendapat komisi, ya, dari jasanya itu. Kalau dia mempertemukan, nah, itu tidak ada di bank, kan nggak ada seperti itu. Ya, itu peer to peer, di situ letak peer to peernya. Berbeda sama perbankannya. Kalau seandainya suami minjam ke pinjol, pinjaman surat itu langsung pinjol memutuskan. Berarti saya bukan peer to peer, pinjaman biasa, ya. Tapi kalau seandainya biasanya peer to peer itu pinjam besar sih, 1 M, 500 juta, ya, 2 M, ya. Nah, setelah kedua perjanjian tersebut selesai, pemberi pinjaman kemudian memberikan instruksi kepada penyelenggara untuk dilakukan pemindahan dana dari akun bank milik pribadi pemberi pinjaman. Saya diperintahkan memiliki transfer dana kepada Pindad melalui Square account dan virtual account penyelenggara. Di penyelenggara nanti motong itu, ya, dari dana akun bank milik pemberi pinjaman ke Square account kepada penyelenggara. Nah, maksimum 2 hari setelah masuk escrow account, dana pinjaman harus disalurkan kepada penerima pinjaman. Kalau ditahan, ya. Jadi jadwalnya memang bukan 2 hari lagi mau menarik. Tapi kalau 2 hari sebelum penarikan oleh si penerima, si pemberi pinjaman akan menyetor dana ke pinjol atau Pindad, ya. Dalam hal pengembalian pinjaman, penerima pinjaman harus mengembalikan sesuai dengan pinjaman yang telah dibuat dengan pemberi pinjaman. Pengembalian dikirim ke rekening escrow account penyelenggara ke pinjolnya, dan oleh penyelenggara ditransfer ke rekening pemberi pinjaman, ya, 1 hari setelah masuk rekening escrow account. Jadi agen, ya, pergi agen, ya. Harus pakai agen, ya. Agen. Ya. Pertanyaan sekarang, kenapa nggak langsung aja ke pemberi pinjaman sama penerima pinjaman, bisa melalui peer-to-peer lending itu, melalui pihak Pindad, ya. Nah, pertanyaan kalau langsung itu kan, pertama yang si punya dana kan nggak ada waktu untuk cari siapa mencari peminjam, ya. Yang kedua, dari segi hukum dia lebih kuat dengan kalau dipindah. Langsung kan agak
siapa ngawasi juga mungkin nggak terawasi oleh si yang memberi pinjaman. Saya kasih pinjam si Badu tanpa perantara P2P lending. Nah, nanti pemakaian saya sulit itu kan mengontrol. Saya punya staff, punya ilmu di bidang keuangan, saya tidak punya ilmu dalam pembiayaan. Itu suka itu aja. Jadi lebih berbahaya, lebih tidak terjamin. Jadi kalau mulai pinjol kan sudah diamanatkan kepada Pindar untuk dan saya berikan kuasa untuk memanage semua kredit yang diberikan kepada penerima pinjaman. Dan mulai dari awal penarikan sampai dia lunas. Nah, apa kemudian terkait dengan apa dengan kerjasama ya. Bisa oleh pihak ketiga ya. Kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, berbagai kemungkinan kerjasama antara penyelenggara Pindar itu sendiri dengan pihak lain dalam rangka menyelenggarakan proses bisnisnya. Ya. Jadi kerjasama yang dapat dilakukan penyelenggara bisa dilakukan melalui kerjasama dengan program yang dimiliki pemerintah, industri jasa keuangan lainnya, serta pihak-pihak investor seperti Global Fund. Kerjasama itu saya kerjasama dalam hal sumber dana ya, sumber dana. Jadi kalau pemerintah ada program ke petani ya, maka melalui Pindar ini pemerintah ngasih dana ke Pindar ngasih ke petani seperti itu. Itu kerjasama contohnya program pemerintah atau melalui Global Fund dana yang diperoleh dari lembaga keuangan itu bisa juga. Berdasarkan pasal 4 PJK nomor 77 tahun 2016 ya, disebutkan bahwa penyelenggara Pindar hanya diperbolehkan untuk menyediakan, mengolah, dan mengoperasikan layanan pinjam-minjam uang berbasis teknologi informasi saja ya. Dia tidak tidak memberikan pinjaman ya. Dengan pinjaman kan pemberi pinjaman. Dia hanya mengelola aja, disediakan ini skim-skim pembiayaan, nanti dia panggil penyandang dana. Jadi dipertemukan dengan penerima pinjam, calon penerima pinjaman. Nanti dia lakukan pembahasan juga si pengolah ini. Disampaikan kepada pemberi pinjam. Nah, dalam pasal nomor 5 PJK dalam PJK 7 tersebut ya, itu menyebutkan bahwa penyelenggara atau si Pindar ini dapat bekerjasama dengan penyelenggara lainnya dan di sekolah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini bisa juga bekerjasama dengan bank, dengan keuangan. Nah, contoh pihak-pihak yang dapat diajak kerjasama oleh penyelenggara Pindar itu seperti berikut nih ya. Di 43 ini ya potensi ini penyelenggara Pindar dia bisa ke Global Fund dan bisa juga industri jasa keuangan, jadi penerbitan investment digital dan penyaluran KUR yang ada KUR kredit usaha rakyat ya. Jadi bisa Bank Mandiri. Mandiri itu kan sibuk dengan corporate lending ya. Jadi kalau dia menyelenggarakan ke KUR kan kecil sekali dan mungkin bagi dia biasanya nggak nutup dibandingkan dengan hasil peroleh dari KUR. Kalau KUR itu kan subsidi juga dari pemerintah bunganya. Ada kerjasama dengan peer-to-peer lending ini untuk menyalurkan dana ke petani, ke peternak ya, kemudian ke sektor UMKM itu menyelenggarakan kredit ultra mikro ya, dan mikro ya, bisnis ya. Kemudian juga penyaluran dana bergulir. Bergulir itu yang diberikan kredit kepada kepada kelompok tani nanti setelah lunas hasil itu dana hasil lunasan dikasihkan lagi pinjaman ke kelompok tani berikut atau ke seluruh individu ya. Nah, kemudian juga penyaluran dana desa. Dana desa itu kan dari pemerintah kan. Nah, itu dana desa itu nanti melalui peer-to-peer lending ini. Ya, tentu saja kalau dana desa itu bisa ada fee-nya, bisa ada tidak ada dengan bunga, bisa tidak ya. Kalau enggak mungkin diambilkan dari dana desa itu sendiri, potong persen bisa juga. Itu seperti sekarang kan di Kementerian Pertanian itu ada fasilitas dari pemerintah memberikan alat pertanian, kemudian membiayai pupuk dan sebagainya. Itu kan bisa gratis ya, pupuk itu subsidi ya. Nah, itu harus ketentuan kadang-kadang
di desa itu dana pupuk itu diberikan ke petani dalam bentuk kita bunga bisa juga, terus dikembalikan dananya, ada yang gratis juga, sekarang gratis malah. Dan dengan itu 12 triliun loh, dari Kementerian Pertanian. Nah, itu dia sama dengan P2P lain untuk menyalurkan itu ke petani. Jadi P2P lain dia dapat fee di situ. Fee penyelenggara aja, bukan dapat bunga enggak. Jadi karena dia menyelenggarakan dapat fee. Dia mengelola dan dana itu. Nah, kalau program pemerintah seperti Bank Umum, BPR, BPD, itu. BPR bisa juga P2P lending itu bisa sama. Kalau BPR itu menyalurkan banyak kredit kecil ke UMKM, biasanya kredit kecil ya, ke petani, ke pemasok ya, dari kecil itu. Dan juga pasar modal terutama untuk pembiayaan apa transaksi di pasar modal. Dan juga perusahaan pembiayaan dan perusahaan pegadaian dan perasuransian serta BUMN dan BUMD. Jadi intinya kerjasama itu terutama dalam rangka untuk fungsi sebagai pemberi pinjaman. Jadi ini sebenarnya dari pemerintah melalui program-program seperti Bank BUMN, BPD, BPR, macam-macam. Nanti disalurkan melalui P2P itu, lending. Ya. Nah, itu ya, jadi bedakan antara aktivitas P2P lending dengan aktivitas perbankan. Beda sekali ya. Itu bedakan. Ya. Nah, kerjasama dengan pihak lain sebagaimana tergambar pada gambar ketiga ini, ya, tercantum dalam checklist kelengkapan dokumen pendaftaran dan perizinan penyelenggara. Salah satu contohnya persyaratan yang diajukan oleh OJK bagi penyelenggara, yaitu kerjasama dengan perusahaan perasuransian yang bertujuan sebagai mitigasi risiko bagi pihak pemberi dana. Ya, jadi pihak pemberi dana itu bisa saya nitip dana ke Pindar ini 3M untuk diberikan pinjaman kepada 3 debitur 1M, 1M, 1M. Nah, untuk mengawasi itu ada mengatasi mitigasi risiko, maka si penyelenggara ini dia kerjasama dengan pihak ketiga, ya, misalnya kerjasama dengan perusahaan asuransi. Asuransi itu kan dia memproteksi risiko kan. Jadi P2P itu mungkin kalau dia negara sendiri kan nggak ada unitnya atau karena udah kecil kan. Terus akan asuransi bisa sama. OJK guna bagaimana mengenai risiko bagi fintech itu ya, mengenai risiko. OJK telah menetapkan kebijakan yang berfungsi sebagai bentuk mengenai risiko yang terjadi dalam pemberian pinjaman oleh peminjam melalui P2P lender itu. OJK mewajibkan penyelenggara pinjaman untuk memiliki kebijakan mengenai risiko yang dituangkan dalam standar SPO ya. OJK melakukan pemantauan terhadap bagaimana penyelenggara menerapkan SPO ini dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jadi diawasi oleh OJK, mungkin diawasi dalam bentuk pengawasan langsung di tempat atau melalui dokumen-dokumen dikirimkan oleh mereka kepada OJK secara reguler ya, apakah setiap 3 bulanan atau 6 bulanan atau 5 atau bulanan. Biasa 3 bulanan sih. Nah, bentuk-bentuk manajemen risiko tersebut antara lain kegiatan pinjam-minjam yang diselenggarakan wajib dilakukan dalam mata uang rupiah, boleh utang dolar, karena P2P lending itu kan beda sama bank umum. Bank umum boleh menyelenggarakan transaksi valuta asing. Kalau P2P lending nggak boleh, termasuk juga BPR nggak boleh gitu. Walaupun penyelenggara memiliki kerjasama dengan penyuntik dana yang berasal dari luar negeri. Bisa ada global fund itu yang tadi itu kan, global fund itu lembaga dana internasional, tapi tetap aja harus dikonversi dalam rupiah ya. Jadi kewajiban lainnya seperti penyelenggara untuk bekerjasama dengan perbankan dalam negeri dalam hal penggunaan escrow dan tutup akun yang dimiliki perbankan. Juga. Hasil PJK nomor 7 tahun 2016, untuk manajemen risiko yang dilakukan penyelenggara wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain
dalam surat edaran OJK SE OJK nomor 18 tahun 2017 tanggal 18 April 2017 tentang tata kelola dan manajemen risiko informasi teknologi para fintech ya, pelayanan pinjam-minjam uang berbasis teknologi informasi. Nah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 1 April tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Nah, dalam memberikan edukasi dan perlindungan konsumen, hal edukasi ini edukasi kepada konsumen ya, dan perlindungannya juga sekaligus ya. Penyelenggara Pindar wajib mengikuti ketentuan OJK nomor 1 tahun 2013 itu tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Ada aturan apa aja yang harus dilakukan oleh si penyelenggara itu, penyelenggara P2P lending itu. Ya, OJK nomor 76 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan sektor jasa keuangan bagi konsumen atau masyarakat dan masyarakat. Dan PJK nomor 77 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Nah, PJK tersebut nanti mengatur bagaimana penyelenggara memberikan layanan tersebut. Beberapa contoh, misalnya OJK mewajibkan penyelenggara untuk memiliki mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaturannya. Itu harus punya kebijakan dari Pindar itu apakah ada mekanisme pelayanan seperti apa. OJK juga mewajibkan penyelenggara untuk memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka. Jadi, misal contoh soal mau mendapatkan pinjaman dari Pindar ya, dari pihak ketiga ya, melalui dari pihak ketiga, Pindar sebagai perantara. Nah, sebelumnya itu maka si pihak Pindar harus menjelaskan kepada si penyelenggara hak dan kewajibannya, menjelaskan mekanisme yang minjam, ya. Kemudian siapa yang akan memberi pinjaman siapa, mekanisme berapa prosedur dalam pengajuan pinjaman kepada itu, kemudian literasi keuangan lainnya terkait dengan risiko, ya, dan juga suatu tata cara penyimpanan dokumen dan sebagainya. Disampaikan kepada si calon pemberi pinjaman, ya. Hasil OJK nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen, OJK itu juga mensyaratkan penyelenggara yang sudah terdaftar dan sedang mengajukan izin untuk melakukan sosialisasi sebanyak minimal 12 kali dalam setahun. Jadi sosialisasi ada sosialisasi mengenai edukasi dan perlindungan konsumen pada nasabah dan kliennya 12 kali dalam setahun. Ya. 12 kali itu hampir 3 bulan. Jadi melalui edukasi meeting ya, temuan atau dalam bentuk face to face misalnya juga. Persyaratan sosialisasi memiliki ketentuan bahwa sebanyak maksimal 6 kali dapat dilakukan di daerah Pulau Jawa. Setelah 6 kali sisa wajib dilakukan di luar Pulau Jawa. Selain diadakan di dalam atau di luar Pulau Jawa, persyaratannya juga memiliki ketentuan harus dilakukan di provinsi, kota, kabupaten yang berbeda antara satu sosialisasi dan lainnya. Boleh itu aja ya. Ini sekarang sosialisasi di Kabupaten A, habis itu Kabupaten B lagi. Jadi ada 6 kali di Jawa, 6 kali di luar Jawa. Ya. Harus terkait literasi, edukasi, peserta siapa? Peserta bisa jadi kalau dia buka edukasi itu nasabah dia di Makassar ya, berarti mungkin nasabah Makassar situ. Ya. Atau di Semarang itu memenuhi ketentuan harus 6 kali dalam Pulau Jawa. Itu ke Sumatera, itu ya. Bukan nasabah itu. Nah, kemudian mengenai bagaimana pengaturan dan pengawasan P2P lending ini. Nah, dalam pengaturan P2P lending ini, selain OJK, kementerian dan lembaga lainnya juga melakukan pengaturan. Ini tidak OJK aja. Dan pengawasan juga. Di industri fintech yang masih baru dengan perkembangan yang sangat pesat. Salah satu contoh pelaku industri fintech di Indonesia yang sudah dikenal banyak masyarakat yang bergerak di area e-payment atau transaksi pembayaran secara online. Seperti link aja atau GoPay. Dengan yang pengawasannya berada di bawah kewenangan Bank Indonesia.
Kalau lihat di gambar 44 ini, 4 ini ya, e-payment masih memiliki hubungan dengan Pindad. Ya. Payment itu seperti kamu itu kan, pembayaran e-tol dan GoPay. Ya. Nah, saat penyaluran dana oleh pemberi pinjaman maupun pelunasan pinjam oleh penerima pinjaman dilakukan dengan menggunakan fintech e-payment. Ya. Selain e-payment, masih banyak lagi jenis-jenis fintech lain yang mempunyai area pengawasan masing-masing oleh kementerian dan lembaga terkait ini. OJK dengan kementerian lembaga lainnya saling berintegrasi satu sama lain untuk menciptakan ekosistem fintech yang kondusif ya, guna menstabilkan dan menumbuhkan industri pinjaman daring. Nah ini sudah dapat di gambar 8 ini ya. Gambar 4 ya. Nah, pengaturan fintech ya. Jadi ini gambar nggak jelas ya. Jadi nanti e-commerce nanti ada agregator ya, fintech, lending, CPJK 7, kena logistik ya. Nanti ada apa? Domestic lender ya. Ini nggak begitu jelas ya gambarnya. Kemudian juga nanti ada EQYC, Digital Signature. Ya. Kemudian ada e-credit information scoring. Ya. Lagi yang e-garanti insuran. Nanti ada lagi ya apa di bawahnya itu, ini setara antara scroll count ya, e-collection, nanti ada registrasi teknologi ya, ada e-payment, financial management, e-robo advisor, dan e-blockchain, Bitcoin, e-payment dan e-hedging. Jadi saja di bawah apa fintech lending itu, OJK itu ngatur ada 12 aplikasi yang mereka. Nah, dalam hal pengaturan kepada industri pindad oleh OJK, seluruh penyelenggara pindad tersebut wajib tunduk dan mentaati seluruh peraturan yang tercantum di OJK 7 tersebut. Terdapat peraturan lainnya yang berhubungan dengan fintech dapat dijadikan acuan pada masing-masing penyelenggara. Namun demikian, pada akhirnya tata cara pelaksanaan dan kewajiban serta larangan kepada penyedia layanan pindad berakar kembali kepada OJK 2016. Berdasarkan PJK 7, pemilik penyelenggara pindad adalah WNI ya, atau Badan Hukum Indonesia atau warga negara asing. Ini bisa negara asing yang mengelola pindad itu. Kepemilikan saham penyelenggara oleh warga negara asing sehingga atau badan hukum asing, baik secara langsung atau tidak langsung, paling banyak 80%. Jadi tidak boleh pemilik yang penyelenggara itu memiliki saham di Indonesia 100%, baik 80% ya. Paling sedikit ya, paling banyak ya, paling sedikit paling banyak. Boleh memiliki saham 50% bisa nggak? Bisa sekali, kan maksimal 80%. Ya. Dia bisa jadi asing memiliki 40%, 50%, sampai 80%. Jadi OJK membatasi maksimum total pemberian pinjaman dana sebesar 2 miliar pada penerima pinjaman. Jadi P2P itu hanya bisa memberikan pinjaman maksimal 2 miliar ya, pada penerima pinjaman. Boleh di atas itu ya. Pembatasan ini dilakukan karena industri pindad menyasar konsumen yang tidak bankable. Konsumen yang malas berhubungan dengan pihak bank, yang umumnya pada UMKM. Jadi kalau bisa menengah ke atas kan ya, lebih suka ke bank. Karena bank itu juga, mesti lebih kecil pada pindad ini hasilnya. Batas ini dievaluasi OJK berdasarkan kebutuhan dan perkembangan industri pindad.
Nah, terkait dengan data yang merupakan barang sangat berharga di dalam revolusi industri 4.0, maka OJK memiliki persyaratan yang harus dipatuhi penyelenggara pindad. Penyelenggara juga wajib menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana wajib ditempatkan di Indonesia. Juga penyelenggara pindad wajib memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi. Saya mengajukan perizinan penyelenggara. Nah, terkait dengan data yang merupakan barang sangat berharga dalam revolusi ini. Jadi penyelenggara itu wajib memenuhi standar dalam penggunaan teknologi informasi ya. Termasuk juga secara minimum teknologi informasi, penggunaan, pengamanan IT itu ya, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem. Karena IT itu utama bagi pindad karena dia online ya, online kepada calon penerima pinjaman juga kepada pemberi pinjaman ya, melalui online semua. Jadi itu sangat vital bagi pindad ini. Jadi saat mengajukan izin kepada OJK, dia harus memiliki sertifikat ISO 27001 tentang sistem manajemen keamanan informasi. Ya. Apa kewajiban yang muncul dari OJK di itu kepada penyelenggara pindad? Ya. Yang pertama adalah menggunakan rekening escrow account dan virtual account. Itu wajib di perbankan Indonesia. Punya escrow dan virtual account. Yang kedua, data center dan data recovery center lokasi di Indonesia. Nggak boleh di servernya di Singapura, di Amerika nggak boleh. Nah, itu bahaya juga ya. Karena nggak bisa dikontrol oleh regulator di Indonesia. Dan bisa juga data itu bisa dicuri dan sebagainya. Menjaga data pribadi. Nah, ini data pribadi ini kalau sudah punya data kepinjau kadang disebarkan. Ya. Nah, itu kalau ada sudah merasa terganggu dengan penyebaran data ini bisa ngadu ke OJK itu. Kayak pelindung konsumen. Ini data transaksi, data keuangan yang dikelola. Ya. Jadi kalau dia macet, kan semua orang pernah tahu itu. Ya, dia macet. Dihubungi apa teman-teman peminjam itu untuk dimintai dananya untuk melunasi. Nah, maksimum penerimaan dana 2M itu kepada tiap penerima pinjaman. Ya. Yang kelima, menyampaikan laporan berkala kepada OJK setelah mendapatkan tanda terdaftar. Ya. Yang keenam, memiliki paling sedikit 1 orang direksi, 1 orang komisaris yang berpengalaman, dan sedikit dia setahun di industri jasa keuangan. Ya. Pengalaman harus setahun di jasa keuangan. Pengalaman nggak boleh. Jadi pengalaman saya di properties juga gini ya. Kalau nggak pengalaman kita nggak recommended. Ya. Walaupun pendidikannya di keuangan, tapi nggak pernah pengalaman. Pengalaman itu bisa lah bentuk dia jadi staff ya, di kepala divisi, di kepala bidang ya. Itu bisa juga ya. Kalau memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian atau latar belakang di bidang IT. Nah, bagaimana pendaftarannya? Jadi pendaftaran dari P2P lending ini, pertama harus punya modal store sedikit 1M modal store. Karena pinjaman kan maksimal 2M, jadi separuh dari hasil ini, separuh lagi bisa dari lembaga keuangan lainnya, bersama pemerintah ya apa ya. Platform penyelenggara itu daftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika, sekarang namanya apa? Kemendikti, Kementerian Informasi dan Digital ya. Kita. Kalau memiliki rencana
umum terhadap penyelesaian hak dan kewajiban apabila status terdaftar dicabut. Belum melengkapi dukungan pendukung. Nah, perizinnya pertama memiliki modal store paling sedikit 9 miliar untuk P2P lending ya. Ini apa? Saya mendaftar kalau minta izin daftarnya kan terdaftar bisa 1 M. Tapi kalau dia izin harus 2,5 miliar naik lagi. Hanya CBLK minimal persyaratan permodalannya. Kalau daftarnya 1 M ini belum ada izin. Dia ada 2 tuh terdaftar dan berizin. 2 kondisi yang berbeda itu statusnya. Jadi kalau sudah bersama dengan P2P lihat dia terdaftar atau sudah berizin. Ya. Dia sudah berizin itu akan modalnya dari 1 M ke jadi 2,5 M. Jadi 1,5 miliar store ke PTP, dana itu ke PTP, P2P. Ya. Saya terdaftar sampai dengan setahun. Ya, jadi kalau dia terdaftar baru 3 bulan nggak bisa izin keluar. Oh setahun ya. Sampai dengan setahun. Sampai dengan setahun. Ini sampai dengan setahun berarti itu ya. 3 bulan 4 bulan bisa. Ya, jadi minimal. Bisa berarti sampai setahun ini berarti minimal setahun ya. Setahun ya. Platform menyelenggarakan telah tersertifikasi di Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ya. Dia memiliki rencana detail terhadap penyelesaian hak dan kewajiban apabila perizinan dicabutnya. Kewajiban itu apa? Kewajiban dia kepada pemberi dana ya, dan hak dia kepada pemberi pinjaman. Kan dia tanggung jawab juga. Jadi saya dapat berdasarkan pada pemberi pinjaman. Dia memiliki rencana bisnis tahunan atau rencana jangka pendek ya, tahun 2025 ya. Dia memiliki kelengkapan dokumen pendukung, pemegang saham, dan prosedur anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Ya. Dia melakukan pelunasan biaya perizinan. Nah, dari segi kewajiban yang tadi disebutkan tadi, ya, dalam PJK 7 itu juga menjelaskan larangan yang dilakukan bagi penyelenggara kegiatan pindad. Pertama, larang melakukan kegiatan usaha selain layanan pinjaman uang, profesional informasi. Jadi kalau dia melakukan pinjam tanpa IT mungkin nggak boleh ya. Boleh tidak mirip seperti perbankan. Memberikan kegiatan pinjaman pinjam dalam mata uang asing. Dilarang ya, harus dalam mata uang rupiah. Kemudian larang melakukan tidak sebagai kreditur maupun debitur peminjam. Jadi dia nggak boleh itu dia penyelenggara aja. Ya. Misal kalau peminjam apa? Dia minjam dana ke mana mana ya. Jadi debitur dia juga debitur untuk pindah sendiri itu nggak boleh ya. Karena kan mulai di sendiri nggak boleh. Bisa pinjam ini dia ada diisi pingin minjam itu nggak boleh. Ya. Atau dia butuh dana ya. Dia cari penyelenggara itu nggak boleh juga. Memberikan pinjaman dalam jaminan bentuk apapun. Dilarang memberikan jaminan dalam bentuk apapun. Jadi pindah tanpa jaminan ya. Karena jaminan dalam bentuk apapun dilarang itu. Ya. Dia mengalihkan atau memperjualbelikan pinjaman. Tidak boleh ya. Kalau di apa sekuritisasi utang nggak boleh. Dia memberikan usaha utang ya nggak boleh. Ya. Karena sebenarnya dia perantara. Karena utang yang diberikan kepada pinjaman kepada penerima pinjaman itu bukan duit dia, duit pemberi pinjaman. Jadi kalau bikin soal utang itu milik dia enggak. Ya, soal utang itu bisa dia kasih pinjaman ke si A. Kalau di bank kan pinjaman si A itu bisa sekuritisasi kan, bisa dijual. Tapi bukan soal utang. Dia nggak boleh karena bank karena boleh karena itu milik bank. Terpisah antara pihak ketiga dengan lendingnya terpisah, nggak ada hubungannya. Oh ini kan jelas itu milik pemberi pinjaman. Nggak boleh menjual, berarti menjual hak orang lain. Kalau bukan mempublikasikan informasi fiktif, nggak boleh.
atau menyesatkan. Dan melakukan penawaran melalui sarana pribadi yang tanpa izin, dari lender maupun borrower. Nggak boleh juga. Harus pakai sarana berbentuk lembaga keuangan lebih pintar ini. Mengenakan biaya pengaduan. Jadi kalau ada customer dia yang kecewa dengan layanan pintar ini, nanti ini mengadu kepada pintar itu sendiri. Ada dikenakan pungutan. Itu nggak boleh. Gratis. Hasil larang data OJK juga memberikan perintah untuk saya tulis ya untuk melarang menganalisis data pengguna pemberi pinjaman dan penerima. Nah, ini gimana tuh ya? Kalau dia macet, dia dapat akses ke data si penerima pinjaman tuh ya. Melalui aplikasi selain data yang boleh melalui kamera, mikrofon, dan lokasi. Melalui aplikasi lain dicuri. KTP dia punya ya. Kita udah punya. Dan juga seperti alamat dia punya. Di luar itu ya. Uh. Hal ini dilakukan untuk menghindari akses data yang tidak relevan dan berpotensi adanya penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pindah. Ya, bisa data pribadi dijual kan pihak lain. Ya, saya dijual atau diancam, nggak ada hubungan dengan pinjaman, ngancam ini. Ya. Bagaimana penguasaan fintech P2P lending ini di Indonesia ya? Nah, kondisi saat sekarang ya itu di mana unit kerja yang bertugas penuh mengawasi jalannya institusi pindar di OJK lah, ada OJK itu namanya. Itu Direktorat Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech, nanti bisa disebut juga dengan DP3F. Ya. Sesuai dengan namanya ya, seluruh pengaturan dan pengembangan terhadap institusi pindar, proses pendaftaran dan perizinan calon penyelenggara pindar sampai dengan pengawasan terhadap jalannya personal penyelenggaraan yang terdaftar dan berizin ya, terdaftar dan berizin ya, terdaftar dulu baru berizin, dilakukan oleh DP3F. Dalam hal pengawasan, OJK mengawasi pelaku industri pindar melalui dua metode, yaitu pengawasan secara online onset dan pengawasan secara offline offset. Onset itu yang melalui laporan-laporan diberikan kepada OJK ya. Laporan itu analisis nanti dikonfirmasi ke lapangan berbentuk offset. Dalam pengawasan onset dapat definisikan sebagai pengawasan oleh OJK untuk penyelenggaraan yang dilakukan oleh di kantor tempat penyelenggaraan operasi. Dia menyampaikan laporan keuangan, menyampaikan produknya dan sebagainya. Itu data yang penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Ya. Nah, dengan data disampaikan ke OJK secara langsung itu, secara hard copy ya, maka OJK kan mengecek itu sehingga ada beberapa hal yang perlu ditanyakan langsung kepada penyelenggara itu. Jadi dia melakukan namanya offset ya, pertemuan langsung pemerintah terhadap seluruh laporan ya, saya sampaikan. Setelah laporan keuangan mengatakan dia rugi 1 M, itu dicek laporan rugi seperti apa sih. Kalau rugi dia itu orang laba bilang rugi, kami dari pajak lah, hindari macam-macam. Itu laba itu rugi. Dalam rangka melakukan pengawasan yang efektif, OJK memiliki kewenangan memberikan sanksi kepada penyelenggara pindar yang melanggar hukum atau melanggar aturan. Jadi OJK juga berwenang mengenakan sanksi administrasi dalam bentuk peringatan tertulis, memberikan denda untuk bayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, pembatasan kegiatan usaha, dan keempat, pencabutan izin. Terakhir, ya. Nah, sanksi administrasi tersebut di atas dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis ya. Sementara itu sanksi administrasi berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama
dengan pengenaan sanksi administrasi lainnya. Nah, bagaimana perlindungan konsumen di dalam aktivitas P2P lending itu? Konsumen ada dua itu, pemberi pinjaman sama penerima pinjaman. Ya. Dalam hal perlindungan konsumen, OJK memiliki PJK lainnya yang khusus mengatur perlindungan konsumen, yaitu PJK nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Dalam PJK 77 juga mengatur terkait perlindungan konsumen sebagai berikut ya. Yang secara umum ya, pasal 24 PJK 7 putih 1 tentang penyelenggaraan wajib menggunakan escrow account ya, dan virtual account dalam rangka layanan pinjam minjam berbasis teknologi informasi. Yang kedua itu tentang penyelenggara wajib menyediakan virtual account bagi setiap pemberi pinjaman. Ini virtual account itu tidak hanya penerima pinjaman, juga pemberi pinjaman. Putih 3 tentang dalam rangka pelunasan pinjaman, penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui escrow account atau melalui virtual account. Jadi penyelenggara tentukan virtual account pemberi pinjaman. Jadi virtual account dilunasi, pelunasan itu dana disampaikan kepada pemberi pinjaman. Nah, ini kemungkinan untuk mencegah kemungkinan terjadinya shadow banking atau irresponsible finance. Nah, pasal 9 2006 mengatur bahwa penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar di perlindungan pengguna, yaitu perlu transparansi, perlakuan yang adil. Jadi kalau sana P2P lending itu, bisa contoh saya pemberi pinjaman, saya tanya nih ke P2P lendingnya, penyelenggara itu, ini gimana sih pinjaman ke si Badu udah sampai di mana? Oh, kalau ini macet lah, ini macam-macam. Padahal lancar. Kan duitnya nggak di-store ke saya sebagai pemberi pinjam. Kalau perlakuan yang adil. Adil di sisi penerima pinjaman, juga adil di sisi pemberi pinjaman. Itu lebih handal di teladan. Kalau keresahan dan keamanan data, juga perlu fasilitasi oleh penyelenggara P2P lending. Sampai jangan terjadi data-data pribadi dari penerima pinjaman ataupun pemberi pinjaman itu bocor ke publik. Bocor bisa sengaja atau tidak sengaja. Ya, bocor. Nah, penyelesaian sengketa pengguna secara ini sederhana, ya, cepat dan dia terjangkau. Jadi kalau dia itu lebih baik ya. Dan tentang informasi pasal 30 2006 ya. Penyelenggara wajib wajib. Penyelenggara wajib menyediakan atau menyampaikan informasi terkini yang akurat, jujur dan jelas setiap diserahkan bagi pengguna-pengguna baik penerima pinjaman atau pemberi pinjaman. Kemudian penyelenggara wajib menyediakan informasi kepada pengguna tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan LPM UBTI. Ini terkait dengan lembaga itu, lembaga penyelenggaraan itu, konsumen. Pasal 32, penyelenggara wajib menggunakan istilah atau frasa atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pengguna dan setiap dokumen elektronik. Nah, yang keempat itu pasal 34 mengatur penyelenggaraan wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan pengguna dengan layanan yang ditawarkan. Pasal 35 PJK 77 itu mengatur penyelenggara wajib mencantumkan atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi layanan di atas nama, logo penyelenggara, dan pernyataan bahwa penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh PJK. Ya. Nah, pasal 36 PJK mengatur dalam hal penyelenggaraan. Menggunakan perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan ketentuan undang-undang. Pasal 38 PJK 77 ya. Ya. Itu lembaga jasa keuangan lainnya financial teknologi standar profesional menggunakan dimuat dalam dokumen elektronik.
Karena pasal 40, penyelenggara wajib melaporkan secara elektronik setiap bulan dalam hal dapat pengaduan. Jadi pengaduan konsumen kepada P2P lending itu dilaporkan ke OJK. Laporkan untuk dimonitor sampai di mana pengaduan itu di follow up, ya. Kemudian masalah diselesaikan dan apa jalan keluarnya penyelesaian itu dan sudah sampai di mana. Nah, pasal 7 juga terkait dengan literasi. Ini merupakan salah satu program konsumen juga, literasi dan inklusi keuangan. Karena dengan ketidaktahuan konsumen kan seolah ada hak konsumen tidak dipenuhi oleh penyelenggara. Ya. Dalam pasal ini disebutkan bahwa penyelenggara mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Jadi harus memberikan penjelasan kepada konsumen, para pengguna, baik itu pemberi pinjaman atau pemberi pinjaman. Ya. Yang kerahasiaan data dan data pribadi. Ya. Literasi itu seperti dijelaskan sebelumnya, itu dalam setahun itu 12 kali, ya. 6 kali di Pulau Jawa, 2 kali di Luar Jawa. Dan dalam bentuk sosialisasi, literasi dan inklusi keuangan. Sosialisasi apa mengenai apa transaksi-transaksi yang ada di negara P2P lending itu. Dan bagaimana prosesnya, apa implikasi macam-macam disebutkan dari mulai permohonan sampai lunas. Pasal 6 itu mengatur penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, kebutuhan, ketersediaan data pribadi, data transaksi, data keuangan yang dikelola sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Dengan memastikan tersedianya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung penyelesaian dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya. Dan yang sila menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi itu data transaksi dan data keuangan yang diperoleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi. Data transaksi, data keuangan, kecuali itu kan dalam oleh ketentuan yang berlaku sesuai undang-undang, ya, yang berlaku. Ya. Penyediaan media komunikasi sistem elektronik PPMU BTI untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, dan media komunikasi lain. Dengan beritahu secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam pelindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang lainnya. Itu tidak minta izin kepada pemilik dana, kepada pengguna. Ya. Nah, dalam pasal 39 mengatur hal dilarang dengan cara apapun memberikan data informasi mengenai pengguna proyek ketiga. Jadi kalau sudah data sudah ada di ketua pihak ketiga, tanya dari mana. Biasanya dia nggak mau kasih tahu, itu repot. Jadi kita susah juga mengkomplain ke P2P lending karena dikasih tahu itu. Nggak menunjukkan hasil fintech pendanaan pada sama Indonesia ya AFPI ya. Hasil PJK berdasarkan surat PJK nomor SO S05 2019. Secara resmi OJK telah menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia singkat API untuk menjadi asosiasi bagi penyelenggara industri pintar Indonesia. Ya. AFPI telah menetapkan Code of Conduct yang wajib diikuti oleh semua peserta anggota dalam penyelenggara pintar itu melalui Komite of Conduct ini. Code of Conduct ini disebut AFPI memiliki kewenangan untuk mengatur para penyelenggara pintar. Pintar antaranya dalam hal mengatur besarnya bunga, biaya pinjaman. Itu kan nggak diatur oleh OJK, itu adalah asosiasi. Dan cara penagihan kepada penerima pinjaman dan larangan predator lending. Tadi saya sampaikan materi ini ya, materi UAS ya. Nah, sehingga nanti sudah harus banyak kita sampai ini, sampai fintech ini, fintech ini. Ya. Jadi kalau kita lihat dari apa, dari itunya, dari
materinya ya, materinya. Ya. Hmm. Jadi materi ujiannya nanti eh, dari pertemuan itu ya, pertemuan 8 ya. 8 itu dekat dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPI ya. LP apa? LPEI, LPI. Itu sudah bahas. Ada berapa? Eh, ya, chapternya bab 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 11 sampai 15. Jadi kan singkat-singkat. Jadi bab kuliah ke-8 itu KLPI itu bab 11, 12. Dan sama lagi 11, 12. Apa? Kuliah ke-9, 13, 14, 15. Masih LPI juga ya. LPI juga. Jadi pertemuan ke-8, 19 itu mengenai LPI. Kemudian pertemuan 11, 12 itu Lembaga Pembiayaan Perumahan Sekunder. Ya. Ini ada tiga sebenarnya topiknya. Pertama tentang LPEI. Yang kedua tentang Lembaga Pembiayaan Perumahan Sekunder. Jadi kemarin ada laksanakan perumahan sekunder 2 kali pertemuan ya. Jadi pembiayaan sekunder itu dia bukan beri penyuluhan pinjaman kepada masyarakat untuk mendapatkan perumahan, enggak, tapi menyalurkan pinjaman kepada penyelenggara eh, penyaluran kredit perumahan seperti BTN, bank umum lainnya, lalu lembaga keuangan lainnya, kemudian BPR misalnya, koperasi, koperasi. Karena kenapa perlu ada lembaga pembiayaan perumahan sekunder ini? Karena eh, untuk mendukung program pemerintah dalam mencapai target jumlah perumahan untuk rakyat. Ya. Karena kalau nggak dibantu lembaga itu sulit bank bank ataupun BPR ataupun koperasi mencapai target. Karena mereka terbatas dana terbatas dari dana P3. Dana P3 itu juga pendek, sedangkan kredit KPR itu kan jangka panjang. Jadi mereka berisiko juga lah, ya, hanya mengandalkan P3. Enggak perlu sumber dana dari pihak ketiga yang sifatnya jangka panjang. Jadi kalau pinjaman dari LPI itu, menurut saya 100 miliar 5 tahun, dia kan aman. Jadi tidak ketiga aman. Walaupun sebagian ada menggunakan ketiga juga, tapi paling tidak semuanya lah. Kalau kalau sedikit kan bisa lubang-lubang. Jadi berarti tidak jadi ras lah ya. Setiap penarikan oleh nasabah itu bisa dipenuhi oleh perbankan atau BPR atau dari koperasi itu. Terutama koperasi yang modal kecil ya. Kalau koperasi yang besar miliaran ada juga ya. Koperasi besar semua pinjam itu ada. Itu di daerah Jakarta Barat. Saya pernah nguji juga ya. Jadi peminjam, koperasi peminjam di daerah Jakarta Barat itu. Ya, besar juga ya. Udah kayak BPR, lebih besar BPR mah. Itu milik orang Sumatera Utara ya. Nah, itu dia juga bisa melakukan KPR BTN kan. Kalau KPR udah kurang bisa menghubungi LP3 LPEI ini. Kemudian terakhir kita bahas mengenai fintech. Ini tiga aja. Lembaga LPEI, lembaga pembiayaan pinjaman sekunder ya. Lembaga pembiayaan apa ekspor di mana? Perumahan sekunder ya. Perumahan sekunder. Sama fintech sekarang. Sekarang. Jadi soalnya bisa soalnya tentang LPI ya, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Bisa dia ada 2 soal gitu. Ya. Atau bisa juga di 2 soal nanti ada ABCD. Bisa kalau di Lembaga Pembiayaan Ekspor Sekunder ya, Lembaga Ekspor Indonesia ya, bisa 1 atau 2 soal. Kemudian di fintech 1 atau 2 soal. Jadi soalnya banyak kualitatif ya, essay semua. Karena kan nggak ada yang hitungan. Berarti kayak dengan Risikosi masing-masing itulah pertama mengenai sejarahnya, kemudian juga personalnya seperti apa, ya, produk-produknya seperti apa. Gitu. Ketiganya, baik itu lembaga LPI atau lembaga
PMBN apa perumahan sekunder atau fintech. Pasti sejarah, kemudian proses operasional seperti apa. Kemudian juga apa yang ketiga biasa terkait juga dengan produk-produknya seperti apa. Dan yang keempat pengaturannya dari OJK apa aja diatur, ya. Apa aja diatur dan dilarang gitu. Ya. Kemudian mengenai risikonya, pengawasan dan pengawasan, risiko dan pengawasan seperti apa. Itu aja yang dibahas ke ketiga industri itu. Yang tiga industri saya pelajari. Ada pertanyaan sampai sekarang. Oh, mengenai ujian UTS lagi saya periksa ya. Ya, dan selesai dalam minggu depan. Ya. Ujiannya kapan? Lalu ujian kapan ujian? Eh, kapan ujian nih? Halo? Januari, Pak. Tanggal berapa? Sebentar lupa. 16, Pak. 14 November masih lama dong ya. Iya, Masih, masih. Pak. Minggu kedua dong ya. Minggu kedua. Iya. Oh, minggu kedua. Iya, iya, iya. Minggu pertama, berarti 2 minggu ujian ya? Bener. Ujian Iya. 2 minggu berarti. Mm-mm. Oh, 2 minggu ujian. Berarti kamu Sabtu minggu kedua ya? Kalau itu minggu kedua apa jadinya? Iya, Pak. Iya. Oh, gimana tuh kalau kalau skripsi gimana tuh? Skripsi kan kalau skripsi paling terlambat itu daftar tanggal 15. Daftar itu kalau lulus semua mata kuliah, kamu tanggal 14 baru ujian. Gimana itu? Tanggal 25, Pak, setahu saya skripsi. Kok tanggal 15? 25, Pak. 25 daftar untuk sidang 25 ya? Iya. Oh, 25 ya. 25 ya masih. Nanti ujiannya itu dong apa Februari. Ujian sidangnya Februari itu. Iya, Masih kan? Pak. Oh, masih buru itu. Ya, ya. Daftar ulangnya kapan? Daftar ulang. Kalau kalau extend daftar ulang kapan? Februari, awal Februari daftar ulangnya. Saya kurang tahu, Pak. Saya ambil skripsi semester ini soalnya. Oh, kan kalau extend kan bisa daftar ulang kan? Iya. Iya. Kalau nggak bisa daftar ulang ya. Kira ada pertanyaan lain? Yuk buka ini dong, buka videonya. Kamera buka kameranya. Kan ini ini siapa lagi nih? Ya. Muhammad Fitra. Jadi si Reza menghilang ya. Sabsen kalau nggak itu Sabsen Reza menghilang. Siapa lagi itu? Itu parah anak itu ya. Banyak yang hilang nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 datang ya. Itu ya. Itu. Ya. Izang ada ya? Izang ada. Itu
absen. Oh gitu, nggak ada. Si Isnaini nggak ada. Ada. Hadir Pak Isnaini. Mengatur nggak ada. Absen. Jasmine ada. Mana itu? Hadir, Pak. Apa? Ini Pius nggak ada. Antinus Waldo nggak ada. Fadia ada. Ada, Pak. Itu ada. Camelia nggak ada. Saskia. Nggak ada, Pak. Izin, kakaknya nikahan. Anabel Ada ada. Pak. Dani ada. Dani mana? Dani nggak ada. Kemudian Rapito ada. Mayang Ada, ada. Pak. Cakra mana? Nggak ada juga. Pergi dia. Absen. Sarani mana? Sarani nggak ada. Nggak ada. Absen ya. Muhammad Fitra Saya, Pak. sendiri ada ya. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada lagi, saya akhiri kuliah dari sini ya. Cuk, alhamdulillah, saya foto dulu satu. Buka ini kamera satu. Ini si Sarani sama nggak ada. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama.